Shalom, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Kembali saya Pendeta Adol Bastian Putar-Putar menyapa Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kita, yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Biarlah hanya segala hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan firman Tuhan melalui program Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua mendengarkan, membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Kitab Hosea pasal 4 ayat 6 dan juga Hosea 6 ayatnya ke-6. Saya akan membaca firman Tuhan berkata demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kita lanjutkan di ayat pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 6 berkata demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, membaca, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam kesempatan ini yaitu dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh benar-benar mengenal Allah? Benar-benar telah mengenal Tuhan? Ini adalah suatu teguran atau peringatan kepada bangsa Israel. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam konteks ini umatku itu adalah bangsa Israel. Tentu bukan individu ya, bangsa Israel. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tentu kita tahu semuanya siapa itu bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa di mana di sana Tuhan memulai keselamatan. Mereka menerima janji-janji Tuhan, menerima hukum Taurat. Dari sanalah para nabi asal usulnya. Bahkan di sanalah Yesus datang menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi. Dia datang di tengah-tengah bangsa Israel. Banyak peristiwa-peristiwa yang besar, yang dahsyat, yang ajaib yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Terutama ketika mereka ada di Mesir, diperbudak di sana. Bangsa ini, bangsa yang dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan itu, keluar dari Mesir untuk dipimpin ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Di bawah kepemimpinan Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang mereka alami, yang dilakukan oleh Tuhan. Segala kebutuhan mereka, makan dan minum disediakan oleh Tuhan. Pada siang hari mereka, dikatakan Alkitab mengatakan dilindungi dengan apa? Tiang awan. Di malam hari mereka diterangi jalannya dengan tiang api. Ketika mereka harus menyeberangi lautan, Tuhan belah itu lautan. Akhirnya mereka bisa menyeberang. Luar biasa. Tetapi satu hal yang luar biasa Tuhan mengatakan melalui Nabi Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang yang seperti ini, di mana Tuhan sudah sungguh-sungguh menyatakan diri kepada mereka melalui banyak peristiwa. Tetapi Tuhan mengatakan melalui Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh. Mereka ini bangsa inilah bangsa yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kebiasaan yang baik menurut pikiran mereka, yaitu untuk apa? Melakukan hukum Taurat, beribadah kepada Tuhan, memberikan korban-korban kepada Tuhan. Mereka lakukan itu. Tapi hal yang sangat kita perhatikan di sini, ayat ke-6 pasal yang ke-6 ini. Sebab aku menyukai kasih setia. Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Tuhan katakan, aku menyukai apa? Menyukai apa? Pertama, kasih setia. Yang kedua, bukan korban sembelihan.
korban sembelihan itu kebiasaan untuk apa? Berkorban. Ada korban pengakuan dosa, pengakuan kesalahan, dan korban-korban yang lain. Yang biasa itu aturan dalam peribadatan. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, tapi dikatakan lagi oleh Tuhan, dikatakan di sini, korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah. Jadi yang disukai Tuhan dua. Pertama, kasih setia. Yang kedua, pengenalan akan Allah. Ini yang disukai Tuhan. Bukanlah sekedar korban-korban, bukan korban sembelihan, bukan korban penghapus dosa, bukan korban kesalahan dan korban-korban yang bukan. Tetapi yang Tuhan sukai itu adalah pengenalan akan Allah dengan benar. Sudahkah saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar? Benarkah kita orang-orang mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan dengan benar? Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar yang telah menyatakan diri di tengah-tengah bangsa Israel. Menggenapi apa yang menjadi nubuatan-nubuatan dari nubuatan para nabi-nabi. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang akan datang ke dunia ini. Dia akan mati di kayu salib, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan menderita. Tetapi mereka yang tahu nubuatan ini justru menolak ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka. Di Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa itu milik kepunyaannya? Bangsa Israel. Tapi dikatakan, milik kepunyaannya tidak menerimanya, artinya menolaknya. Mengapa mereka menolaknya? Karena mereka tidak mengenal dengan benar siapa Yesus Kristus. Karena dalam pikiran mereka, Yesus Kristus datang itu bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai juru selamat, tapi mereka datang, Yesus datang untuk bagi mereka adalah untuk membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi pada saat itu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya akan baca kitab Roma pasal 10. Roma pasal 10 dikatakan di Roma pasal 10 ayat yang pasti memberkati kita dan sekaligus mengingatkan kita saudara kasih Tuhan. Roma pasal 10 berkata demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka dan tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Perhatikan di sini baik-baik saudara kasih Tuhan. Alkitab mengatakan apa dikatakan oleh Paulus. Paulus itu adalah suatu rasul yang benar-benar mengenal siapa bangsa Israel. Karena dia juga besar di sana. Dia ada yang tahu hukum Taurat, bahkan sangat pintar dalam hal hukum Taurat perjanjian lama. Tapi Paulus berkatakan kepada bangsa Israel, saudara-saudaraku, keinginan hatiku, keinginan hatinya Paulus, bahkan bukan hatinya, katakan doaku kepada Tuhan. Doanya kepada Tuhan, yaitu supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Siapa ini mereka? Lagi-lagi adalah bangsa Israel. Supaya mereka diselamatkan artinya mereka belum ada di dalam keselamatan. Mereka belum memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah datang di tengah-tengah bangsa Israel, justru mereka tolak karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Yang hanya tahu Yesus Kristus adalah juru selamat. Orang Kristen barangkali seperti itu. Mereka tidak datang kepada Yesus karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus berkata demikian, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Apa kesaksian Paulus tentang bangsa Israel? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah itu baik, bagus. Dan itu Tuhan kehendaki supaya kita sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi kesungguhan itu Alkitab mengatakan tidak menjadi suatu jaminan mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa demikian? Dikatakan begini.
bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Ini yang perlu kita pahami. Sungguh-sungguh giat melakukan kebiasaan beribadah dalam perjanjian lama, korban sembelihan. Mereka berusaha melakukan hukum Taurat, tapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Itu Alkitab katakan. Nama Tuhan. Bahkan dilanjutkan lagi oleh Paulus. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Luar biasa. Tak heran bangsa yang hebat seperti ini yang dipilih Tuhan dikatakan tanpa pengenalan Allah yang benar, Tuhan yang benar. Lalu dikatakan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Yesus Kristus yang adalah Allah yang benar. Dia adalah Tuhan yang benar. Ini dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 1 Yohanes, saya akan baca 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima berkata demikian. 1 Yohanes pasal kelima ayatnya yang ke-20 berkata demikian. 1 Yohanes 5 ayat ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Dan di dalam Dia kita memperoleh hidup kekal. Seperti apa dikatakan oleh Yesus kepada Thomas dan kepada murid-muridnya, kepada kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus Kristus itu satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Artinya apa? Di luar Yesus manusia binasa. Di luar Yesus manusia tidak memperoleh keselamatan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, Yesus sudah menyatakan diri di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Yesus sudah menyatakan diri di tengah-tengah kita saat ini. Dia sudah memperkenalkan dirinya. Yohanes 14:6 ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui ayat ini, sudah banyak orang yang membacanya, mendengarnya, menjadi percaya kepada Kristus, menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Mereka menemukan jalan lurus itu. Yang selama ini bergumul, berdoa mencari jalan lurus. Tetapi ketika mereka datang kepada Kristus, Kristus menyatakan diri kepada mereka. Mereka beriman kepada Kristus. Mereka menemukan jalan lurus itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kesungguhan di dalam melakukan agama, termasuk agama Kristen. Mungkin engkau rajin beribadah. Mungkin engkau rajin dalam pelayanan. Mungkin engkau rajin melakukan kebaikan. Tapi tidak menjadi jaminan. Itu hal yang baik untuk kita lakukan. Tapi tidak menjadi jaminan. Karena banyak orang hari-hari ini meninggalkan, orang mengatakan dalam meninggalkan Yesus. Maka saya katakan tidak meninggalkan Yesus. Tapi meninggalkan agama dan meninggalkan kebiasaan dalam kekristenan. Bukan meninggalkan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau seorang sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus, dengan karunia Tuhan, dia mengerti siapa Yesus, mengapa percaya kepada Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dia dituntun untuk datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dikaruniakan iman, dia dipilih oleh Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan, maka dia akan tetap setia mengikut Tuhan. Apapun godaannya, apapun ujiannya, dia tetap setia percaya kepada Kristus. Selama-lamanya dia akan percaya kepada Kristus. Dia tidak akan pernah tinggalkan Kristus. Jadi yang ditinggalkan adalah agama Kristen. Kegiatan-kegiatan Kristen. Kebiasaan-kebiasaan Kristen. Itu yang ditinggalkan. Maka sekali lagi saya katakan, orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, pernah mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, oleh karena Tuhan yang melakukan itu, maka dia tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Maka kita perhatikan pasal 10 ini dalam Roma kitab 10 ayat 9 menjadi ayat yang terakhir. Dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
Luar biasa. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan lagi. Dan percaya dalam hatimu. Percaya dalam hati. Artinya, Yesus Tuhan itu tidak hanya dengan pengakuan dengan mulut, tapi kita harus dengan percaya dalam hati, sungguh-sungguh menerima dalam hati. Maka lanjutkan. Bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa? Percaya kepada kematian, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia yang sudah mati, dia yang sudah bangkit, dia yang sudah naik ke surga. Dia akan datang kembali ke dunia ini. Kembali datang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya kepadanya. Menjemput mempelainya. Kita ini mempelai Kristus. Itu mempelai wanita. Kristus adalah mempelai pria. Dia akan datang kembali menjemput kita adalah mempelainya. Untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Kita akan diangkat bersama-sama dengan dia bagi orang yang percaya kepadanya. Maka hari ini saya mengatakan kepada saudara kasih Tuhan. Sudahkah saudara pernah mengaku Yesus Kristus dengan mulutmu? Percaya dalam hatimu dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah Injil yang sesungguhnya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang benar. Mari. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu bersama dengan Tuhan. Dimulai dengan apa? Percaya dan menerima sebagai tunjuk selamat. Percaya dengan pikiranmu. Bukan hanya dengan pikiranmu, bukan hanya dengan mulutmu, tetapi dengan hatimu. Terima dia dengan sungguh-sungguh. Datang kepadanya. Maka engkau akan diselamatkan. Percaya kepada Kristus berarti kita sungguh-sungguh sudah mengenal dia. Mengenal dia maka kita mengasihi dia. Mengasihi Tuhan maka kita akan setia kepadanya. Kesetiaan kita dibuktikan dengan apa? Kita terus mengiringnya. Memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Bangun hubungan persekutuan. Baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari. Bersaksilah kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan dengan doa setiap hari. Dekatkan kita terus menerus dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi kita. Percayalah, pada saat itu kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Maka kita pun menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini, firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.